soal gereja mukjizat atau gereja sampah ketika kita akan ke tempatnya. Tapi ini berhubungan dengan sejarah Muslim, ya. Ini adalah area yang dekat dengan kota tua, dan ini adalah Benteng Saladin, dan ini juga adalah kuburan orang Muslim. Bisa lihat dari sini Bapak Ibu, ada kubah, bisa lihat ada kubah, ya. Itu adalah semua kuburan orang Muslim, ya. Yang jauh itu adalah berapa murid? 70 ya, 70 rasul, dan setelah Yesus wafat di kayu salib, mereka pergi seluruhnya memberitakan. Yang datang ke Mesir memberitakan Injil adalah Rasul Markus bukan dari 12 rasul, tapi Markus dari 70 murid. Dan Rasul Markus lahir di Libya, pergi ke Israel, datang ke Mesir. Rasul Markus datang ke Mesir tahun 61 setelah Yesus wafat di kayu salib 30 tahun. 61 Rasul Markus datang ke Mesir. Mesir belum mengenal agama Kristen. Mesir di bawah kekuasaan Roma. Ya, Mesir di bawah kekuasaan Roma. Jadi Mesir adalah Roma berkuasa, kerajaan Mesir adalah wilayah yang mengikuti kerajaan Roma. Jadi Roma itu tidak mengakui agama Kristen. Jadi Roma tidak membolehkan agama Kristen di Roma dan di Mesir. Jadi tahun 61 tetap Mesir dikuasai oleh Roma dan tidak boleh menjadi orang Kristen. Jadi Rasul Markus melayani, datang ke kota Alexandria, dia memberitakan Injil, tapi tidak ada yang mau menerima. Sampai dia bertemu dengan satu orang namanya Inianus, dan Inianus menerima agama Kristen, dan dia menjadi orang Kristen pertama di Mesir. Orang Kristen pertama di Mesir. Itu tahun 61. Rasul Markus melayani di Mesir sampai tahun 68. Tahun 68 Kaisar Roma tahu tentang Rasul Markus, marah, dan Kaisar memutuskan membunuh Rasul Markus. Dan Rasul Markus mati oleh Kaisar Roma pada waktu itu, dan dikuburkan di kota Alexandria. Dan kuburan Rasul Markus di kota Alexandria menjadi gereja pertama di Afrika. Gereja pertama di Afrika sampai saat ini itu didirikan tahun 68 abad pertama. Menjadi gereja pertama di Afrika. Tapi Rasul Markus menanam yang namanya agama Kristen di Mesir. Tapi masih tetap tidak boleh menjadi orang Kristen karena Kaisar berkuasa di Rom. Dan itu abad pertama. Abad kedua tidak boleh juga menjadi orang Kristen. Abad ketiga sama. Sampai abad ketiga ada perubahan terjadi. Ada Kaisar namanya Konstantin. أخذهم الجنب ده باشا؟ ممكن عادي. Jadi Rasul Markus mengakui yang namanya agama Kristen, dan juga tahun 313 berarti abad ketiga. Hampir abad keempat. Tahun 313 ada kaisar namanya Konstantinopel. Pernah dengar? Dia mengakui agama Kristen, dan dia mengalami mukjizat, dan dia menjadi orang Kristen, dan dia mau. El Cristo, ese se puso el agua, y esa es la cripta. 3 meses, ten cuidado con la cabeza, nos vemos en el otro lado, yo te espero en el otro lado. Se permite sacar foto y firmar. César, del otro lado.
Zoom. Faccio che Yeah, thank you. Semangat, Bu. Bekas benteng Romawi di bawah kita di sini ada bekas benteng Romawi, dan kita ini bentuknya bekas benteng Romawi, dan kita ambil batang pohon kurma taruh di sini, lalu kita membangun gereja di atasnya, maka kita bilang gereja gantung, ya. Jadi untuk masuk gereja ini kita sudah naik tangga, kita sekarang di atas, di bawah ada apa? Ada bekas benteng Romawi. Itu sebabnya kita bilang gereja gantung, karena dibangun di atas bekas benteng Romawi yang ada di sini. Kita bilang juga gereja ini namanya gereja Bunda Maria. Di sini abad ke-10 ada peristiwa terjadi, ada penampakan Bunda Maria terjadi di sini. Dan itu terjadi abad ke-10 waktu Mesir mengalami masalah. Nanti saya akan jelaskan di bus, karena itu ada hubungannya dengan gereja Sampah. Bunda Maria menampakkan dirinya di sini. Di gereja ini semua tiang warna putih, kecuali ada satu tiang yang dibungkus plastik. Bisa lihat? Ada plastiknya kan? Itu di situ ada gambar Bunda Maria, tidak dilukis oleh orang tapi alami. Gambarnya setelah Bunda Maria menampakkan diri, gambarnya di frame alami dan tidak hilang lagi dari abad ke-10 sampai saat ini. Maka kita bilang gereja ini namanya gereja Bunda Maria, karena Bunda Maria pernah menampakkan diri di dalam gereja ini. Gereja ini tidak berhubungan dengan keluarga Kudus, keluarga Kudus pernah tinggal di situ, tapi gereja ini berhubungan dengan sejarah gereja itu, gereja Bunda Maria, dan tetap bentuknya sama, dan dibangun pada abad ke-4, dan di dalam Lebih dari
bertemu saudara bro. Saudara bro. Boleh, bentar. Juga sudah dititipkan dengan cara Tuhan sendiri untuk mengikuti jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Bacaan mengajak kita untuk melihat Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Tuhan Yesus sebagai sahabat sudah mengorbankan dirinya untuk kita, sahabat-sahabatnya, agar kita boleh memperoleh kehidupan dan sukacita di dalam Dia. Hari-hari ini kita bersama dalam siaran iman kita mengikuti Tuhan Yesus yang adalah sahabat seperjalanan dalam siaran hidup dunia sampai pada surga nanti. Mantap. Mau masuk piramid. Halo. Makasih Bu. Halo. Dua orang juga bisa. Dua orang. Diatur dua orang bisa. Ibu di depan. Ibu di depan. لا احنا بناخد منهم 4. Udah jangan ribut mereka. قال لهم $1. هو بياخد منهم 2. المندوب هيحاسب. انت قلت لهم 1 بقى. ينفع 2 ولا Ini tulang. Oke, oke. Yes, Pak Zia. Saat ini kita berada di area piramid bersama grup Nazaret, grup Katolik, tanggal 14 di area piramid, 14 Mei bersama grup Nazaret, dan mereka lagi menikmati area piramid. Kami kasih service ke mereka luar biasa, dan mereka lagi menikmati naik unta di area piramid. Lihat mereka, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Amir yang buaya darat. Jahat sekali Pak Zia. Anda raja.
Tidak baik Allah. Tidak baik Allah.